stop Tuhan. Karena kami susah semuanya Tuhan Yesus. Tapi biarlah semua ini bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Tanggal 10 April tepatnya. Dan bersamaan itu tanggal 10 April juga ditetapkannya PSBB oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan saya percaya melalui PSBB ini banyak sekali orang yang tertekan. Banyak sekali orang yang merasa bingung karena semuanya dibatasi, karena semuanya diperketat. Banyak usaha-usaha ditutup, banyak sekali semuanya dia tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu banyak sekali di antara kita semua yang merasa tertekan, terhimpit. Sehingga kita merasa, Tuhan, mana pertolongan-Mu Tuhan? Apakah Kau tidak bisa untuk menstop semuanya ini Tuhan Yesus? Mari kita akan renungkan pada hari ini suatu firman Tuhan, suatu kisah nyata yang begitu luar biasa, di mana Tuhan Yesus menebus kita semua di atas kayu salib untuk memberantas, untuk menebus, membayar lunas dosa kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebagaimana Yohanes 3:16 mengatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernah gak kita berpikir bagaimana proses penebusan dosa yang mahal itu terjadi? Kita selalu merasa seperti kisahnya gampang dilalui oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada saatnya di kayu salib, semuanya sudah selesai. Kita hanya baca dalam firman Tuhan, kita tidak bisa membayangkan. Padahal proses-proses demikian yang harus dilalui Yesus Kristus Tuhan kita, itu sangatlah sulit. Kita akan bahas waktu Tuhan Yesus sebelum diserahkan, sebelum ditangkap, Dia pergi ke Taman Getsemani. Mari kita akan baca firman Tuhan. Di dalam Matius yang ke-26, ayat yang ke-38, demikianlah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus sebelum dia ditangkap, sebelum dia diserahkan, sebelum dia mati, dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa. Dikatakan di dalam Injil, salah satu Injil, sampai peluhnya itu seperti tetesan darah. Orang-orang yang mengalami stres, mengalami ketakutan yang amat sangat, sehingga darahnya, ketetesan keringatnya itu seperti tetesan darah. Bukankah semuanya ini sama seperti kita alami? Kita ingin semuanya berlalu cepat. Semuanya virus corona, COVID-19 ini semuanya berhenti semua. Sehingga kita bisa beraktivitas lagi, sehingga kita bisa berproduksi lagi, kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita mau. Ketahuilah bahwa apa yang Yesus rasakan pada saat itu sama seperti yang kita rasakan. Pada saat itu saya percaya Tuhan Yesus Kristus ingin semua cawan ini berlalu. Tidak usah dia untuk meminumnya. Tetapi apa yang dia katakan dalam doanya, Bapa, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi Bapa. Oleh sebab itu kita boleh berpikir saat ini, apakah COVID-19 ini, virus corona ini berhenti sesuai dengan kehendak kita? Memang iya kehendak kita untuk berhenti, tapi apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Biarlah hari-hari ini kita juga sama seperti Tuhan Yesus yang berdoa, Tuhan, sekiranya mungkin Tuhan,
Biarlah corona ini Tuhan berlalu. COVID-19 ini stop Tuhan. Tidak lagi menjalar ke seluruh dunia. Tidak lagi menjalar ke seluruh manusia Tuhan Yesus. Stop Tuhan. Karena kami susah semuanya Tuhan Yesus. Tapi biarlah semua ini bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal untuk datang kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya melalui COVID-19, virus corona, Tuhan Yesus juga turut campur tangan. Dia tidak pernah tinggal diam. Dan ada satu maksud tertentu yang tidak bisa kita mengerti. Mungkin melalui COVID-19, virus corona ini akan membangunkan semua umat manusia. Bahwa kita butuh yang namanya Tuhan. Sudah lama umat manusia berjalan sendiri. Berjalan menuju kematian yang kekal. Sehingga waktunya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus harus bertindak. Dan saya percaya melalui COVID-19, melalui corona ini, banyak sekali orang-orang akan berseru kepada Tuhan. Dan mereka semua akan diselamatkan. Dan saya yakin dan percaya beban yang kita terima, beban yang menghimpit kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin semua tujuan adalah yang baik. Sehingga setiap seluruh dunia, semua makhluk, manusia akan bertelut lututnya dan mengaku lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berdoa kepada kalian semua dan kepada saya juga, supaya PSBB ini yang menghimpit kita ini akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan, kita teguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan membantu kita. Kita akan diselamatkan, kita akan benar-benar dipelihara dengan baik. Mari kita pejamkan mata. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keberadaan kami Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh hidup. Itu anugerah-Mu yang besar. Walaupun kami merasa Tuhan, kami berbeban berat, kami merasa tertekan. Karena peraturan-peraturan yang begitu menekan. Sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami yakin dan percaya semua itu terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya kehendak-Mu adalah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya itulah kerinduan hati-Mu melihat orang-orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.